Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rasulik, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Yang di genggaman Allah lah segala kehidupan kita. Allah yang subuh hari ini kembali menghimpun kita untuk menunaikan sebuah kewajiban kita berupa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, hati kita senantiasa terpaut dengan tempat sujud. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tersampaikan atas manusia pilihan Allah, khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Tidak ada pintu kenabian setelah pintu kenabian baginda Rasul. Dialah habibana wa nabiyana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tidak lama lagi insyaallah kita bakal diperjumpakan oleh Allah dengan hari agung, Yaumu Idul Adha, hari raya penyembelihan kurban. Di sana tidak ada amaliyah yang paling utama selain menumpahkan darah dari binatang-binatang yang dikurbankan. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kata Allah. Bagi setiap umat itu Allah jadikan kesempatan untuk berkurban. Allah jadikan tempat-tempat berkurban supaya mereka berkurban atas karunia rezeki yang Allah berikan kepada mereka daripada binatang-binatang ternak. Jadi ada isyarat millata Ibrahim, menghidupkan sunnahnya Nabiullah Ibrahim, termasuk menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat udhiyah, menyembelih binatang kurban. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca sejarah bagaimana awal mula isyarat kurban itu kepada Nabiullah Ibrahim, Bapak Ibu barangkali setiap tahun selalu diingatkan tentang bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim, ya. Ketika saat itu Nabiullah Ibrahim, Allah di usianya yang sudah tidak muda lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau belum dikasih keturunan. Setiap saat, setiap waktu Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah dengan doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh, gitu. Itu pangkat Nabi, Pak, Ibu Bapak. Pangkat Nabi itu minta kepada Allah agar dianugerahi anak yang soleh. Apalagi kita, ya, setiap malam ngedoa, Rabbi habli minas salihin, anugerahkan ya Allah kepada kami keturunan yang soleh. Sekian lama beliau berdoa kepada Allah, dijawab itu doanya Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim, kata Allah, maka aku berikan anugerah kepada Ibrahim dengan hadirnya seorang anak yang bertitel gulamin halim, seorang anak yang luas ilmu, mulia akhlak dan kokoh keimanan, yang diberi nama Ismail. Diuji Nabiullah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum lama kebahagiaan itu berselang, udah punya anak keturunan, anak yang sedang lucu-lucunya.
jadi qurrata a'yun, jadi sedap dipandang mata. Allah nguji keimanan Nabiullah Ibrahim. Apa ujian berikutnya? Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah dan keluarga kecilnya untuk berhijrah, buat pindah tempat. Bukan ujian ibu bapak namanya kalau Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah hijrah ke tempat yang subur makmur gemari pololo jinawi ibarat kata. Tapi Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah kepada satu tempat yang Al-Quran menyebutnya dengan kalimat wadin ghairu dzi zar'in, satu tempat yang kering kerontang, tidak ada air, tak berpenghuni, tidak ada kehidupan. Itulah tempat yang dimaksud saat ini adalah tempat kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Berjalanlah Nabiullah Ibrahim beserta keluarga kecilnya ke tempat yang dituju, tempat yang nggak ada orang, nggak berpenghuni. Sampai di tempat itu Allah kembali menguji keimanan Nabiullah Ibrahim. Apa ujian berikutnya ibu bapak? Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya saat itu. Kalau kita mikir suami mana ya pak yang tega ninggalin istrinya di tempat yang sepi, nggak berpenghuni? Betul? Ayah mana yang tega meninggalkan anaknya yang masih merah di tempat yang tak berair, nggak ada kehidupan? Tapi lagi-lagi perintah Allah di atas segala-galanya, ditinggalkanlah itu keluarganya, keluarga kecilnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam bekal pun sudah habis, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Namanya bayi kalau kehausan kan ya pak, nangis menjerit sejadi-jadinya. Saat itu muncullah perjuangan seorang ibu Siti Hajar, berlari ia dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, berulang kali ia berlari. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan sebahagian kecil kemahabesarannya. Allah pancarkan sumber mata air dari hantakan-hantakan kaki mungilnya Ismail saat itu. Itulah yang namanya air Zam-Zam, air yang diminum oleh jutaan umat manusia dan sampai saat ini belum pernah mengering. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada endingnya, sampai pada puncaknya, Allah Subhanahu wa taala kembali menguji keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pantas Al-Qur'an Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian, tujuan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah mau tahu siapa di antara kita umat yang benar-benar dalam ibadah. Begitupun Allah menguji bagaimana ibadahnya, keimanannya, kesetiaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Puncaknya Allah hadirkan perintah kepada Nabiullah Ibrahim lewat mimpinya, mimpi untuk menyembelih putra tercinta Nabiullah Ismail alaihissalam. Diceritakan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tidak ada ibu bapak satu obrolan yang barangkali paling mencekam di dunia ini sebelum obrolannya Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Kalau bahasa kita, nak semalam tuh bapak ngimpi apa pak? Kalau bahasa kita pak, mimpi menyembelihmu. Kira-kira kalau bapak-bapak nyerita kepada anaknya, nyembelih anaknya gimana ya pak? Insya Allah Nabiullah Ibrahim dengan berat hati ia sampaikan perintah Allah kepada putranya, bapak nyembelih engkau nak. Apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ismail saat itu? Terlontar dari bibir Ismail satu jawaban yang tegas dan lugas, ya abatib al-matu mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, wahai papa, kerjakan, lakukan kalau memang itu perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka ayah akan menemukan aku dalam keadaan sabar. Allahu akbar. Bapak ibu, sampai pada hari yang dituju,
ketika dua-duanya sudah bersiap menuju tempat yang dituju, ketika Ismail kecil sudah terbaring di atas tanah, ketika Nabiullah Ibrahim sudah bersiap menghunus pisau di tangannya, tampak kepasrahan di wajah Ismail kecil saat itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan janjinya, وَنَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, maka aku ganti Ismail itu dengan seekor domba yang besar dari surganya Allah. Selepas itu kurban menjadi syariat bagi umat Nabiullah Ibrahim, dan berikutnya diikuti oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita umatnya umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Kita diisyaratkan untuk berkurban, diancam sama Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa orang yang punya kelapangan harta, punya kelapangan rezeki, berpenghasilan, uangnya cukup, tapi ia nggak mau kurban, maka diancam sama Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Allahu Akbar. Kadang ibu bapak, kita mikirnya kita punya kendaraan, motor, ya, mobil. Kadang kita mikirnya kendaraan-kendaraan kita itu harganya lebih murah, Pak, sesungguhnya dari apa? Dari binatang kurban. Kita masih sanggup beli mobil, kita masih sanggup beli motor, tapi giliran binatang kurban, kita kerap kali berlindung dalam bahasa, saya mah belum mampu. Hati-hati. Saya mah kurban teh tahun depan aja, dipending itu, padahal ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kadang kita berlindung dalam bahasa, belum dianggarkan sama suami saya buat kurban, tahun depan aja. Nunda-nunda kebaikan, nunda-nunda kesempatan untuk melakukan amal saleh. Padahal ketika ada kesempatan untuk melakukan amal saleh, lakukan saat itu, jangan ditunda-tunda. Termasuk perkara kurban ini, ya. Al-Atiq, ada panitianya. Bapak ibu bisa datangi panitianya, saya mau kurban, mau kolektif, mau perseorangan, boleh. So, kenapa saya ingin sampaikan kembali tentang bagaimana keutamaan kurban ini, tentang fadilah kurban ini, masya Allah. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika satu binatang kurban dibaringkan, dihadapkan ke arah kiblat, yang ngadepin kiblat itu sunnah. Makanya kalau yang motong-motong jagalnya mesti paham, biarpun itu sunnah, hadapkan, upayakan itu binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat. Sudah dihadapkan binatang ke arah kiblat, apa kata baginda Rasulullah? Illa kana damuha wa farsuha wa sawquha hasanatun fi mizanihi yaumal qiyamah. Hayati dengan iman ibu bapak. Apa kata Nabi? Darah dari binatang yang dikurbankan itu, tetesan darah, kemudian apalagi kotorannya, apalagi bulu-bulunya, hasanatun fi mizanihi yaumal qiyamah, karena akan menjadi pemberat timbangan di yaumal qiyamah. Gak main-main. Kan dalam hadis lain, binatang yang dikurbankan itu bakal jadi tunggangan kita pada yaumal qiyamah. Tuh, ibu bapak bisa bayangkan, satu lembar dari bulu itu dicatat 10 kebaikan, Pak. Bisa bayangkan kalau bapaknya melih domba saja, berapa lipat ganda nilai pahala kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Jaminannya luar biasa, ya. Dari seekor kambing yang kita kurbankan, sapi buat 7 orang, kambing buat seorang. Istimewa bapak bisa potong sendiri, boleh, lebih utama itu, ya. Kalau enggak diwakilkan pun boleh. Tuh, ya. Dengan kalimat Bismillahi wallahu akbar. Halal itu sembelihan, Pak. Sebelumnya kita salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Baru bismillahi wallahu akbar. Terputus 3 urat. Urat darah, saluran pernapasan, hulkum, mar'i, dan wajadain. 3 urat itu harus putus. Set. Nah, ketika melihat ada semburan, wah, sempurna itu potongan. Ya, Pak? Bagaimana bagi ibu bapak yang berkesempatan berkurban?
kemudian sudah diserahkan semisal ke panitia kurban, maka di antara sunnah yang ibu bapak lakukan adalah sunnah untuk menyaksikan secara langsung. Ya kalau bisa di hari besok, hari nahar itu, sediakan waktu untuk bisa datang, Pak. Kayaknya panitia suka ngumumin, silakan kurban atas nama anu. Dipanggil nama-nama pengurbannya, ashabul kurbannya. Sunnah buat nyaksiin, buat ngelihat. Dasarnya apa? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada putrinya Fatimah. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, kumi li udhiyatika fashhidiha, fa inna bi awwali qatratin min damika yaghfiru laki ma salafa min dhanbika. Wahai Fatimah anakku sayang, saksikan sembelihan kurbanmu, berdiri engkau, saksikan sesungguhnya tetesan darah yang pertama itu kelak akan menjadi penghapus dosa-dosa kita di waktu terdahulu. Jadi banyak keutamaan lah ibu bapak ya. Sekali lagi banyak keutamaan daripada ibadah kurban, ibadah tahunan. Waktunya hanya 4 hari saja. Hari nahar di tanggal 10 dan di hari tasrik 11, 12 dan 13. Ya, oleh karenanya ambil kesempatan, ambil keutamaan untuk bisa bersama-sama berkurban. Mau kolektif, panitia sudah menyediakan, mau kolektif masih boleh. Di sapi yang keberapa sekarang? Mau kolektif boleh, mau perseorangan pun boleh. Ambil keutamaan daripada kurban. Kurban bukti keimanan seseorang kepada Allah. Kurban bukti kecintaan seseorang kepada Allah. Kurban manifestasi rasa syukur kepada Allah. Itu bagi orang yang berkurban, nambah-nambah keyakinan, nambah-nambah keimanan kepada Allah. Ya. Bagi mustahik yang dikasih daripada daging kurbannya, dia akan merasa diperhatikan, akan bertambah rasa syukurnya kepada Allah karena terbangun apa? Kepedulian daripada sesama. Ya, akan bertambah rasa syukurnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada kesempatan bagi kita, bagi ibu bapak kita semua yang Allah kasih lapang rezeki, kasih lapang harta, ayo turut ambil bagian untuk bisa melaksanakan ibadah kurban mumpung ada kesempatan. Ya, boleh datangi panitia. Ya, ikut bersama-sama melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lewat satu untayan doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami cinta kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar kami menjadi orang-orang yang cinta kepada amalia yang membuat kami semakin dekat denganmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkurban di tahun ini. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura wa fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.